البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan keyakinan ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan masalah iman, yaitu bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan apa, Pak Albin? Melakukan amalan ketaatan. Berkurangnya dengan melakukan kemaksiatan. Nah, dan dalil-dalil yang menunjukkan hal ini begitu banyak, Pak. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya keadaan orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya, sebagaimana dalam ayat yang dibaca tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian kemarin juga kita telah mengambil sebagian dalil tentang berkurangnya iman, yang tentunya alhamdulillah semua dalil-dalil yang menunjukkan bertambahnya iman secara tidak langsung merupakan dalil berkurangnya iman. Siapa yang menghafal perkataan salaf dalam masalah ini ketika ditanya tentang dalil berkurangnya iman? Siapa kemarin? Sufyan bin Uyainah. Nah, bahwasanya semua yang bertambah mesti sebelumnya adalah berkurang. Sekarang kita ambil dalil yang kedua, yang menunjukkan tentang berkurangnya iman. Wa hadithu Hamdalah al-Usaidi radhiyallahu anhu qala laqiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Hamdalah? Qala qultu nafaqa Hamdalah. Qala subhanallah ma taqul? Qala qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ainin. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wal dhai'at fa nasina katsira. Hadis yang kedua yaitu hadis Hamdalah al-Usayyidi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan laqiyani Abu Bakar. Abu Bakar bertemu denganku. Kemudian dia mengatakan, bagaimana keadaanmu wahai Hamdalah? Maka aku menjawab, nafaqa Hamdalah. Hamdalah itu telah munafik. Maka kaget Abu Bakar, kok jawabannya seperti ini? Kok jawabannya ketika ditanya bagaimana keadaanmu, ternyata Hamdalah malah mengatakan Hamdalah ini munafik. Subhanallah ma taqul, subhanallah. Sesuatu yang apa? Yang mengagetkan. Apa yang kau katakan seperti ini? Akhirnya diterangkan oleh Hamdalah sebabnya apa. Qultu, aku katakan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah. Kami ketika berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kami dengan neraka dan surga. Kita semua. Nah, ketika mendengar ikhwanillah disebut neraka, dijelaskan tentang surga, demikian pula para sahabat di sini apalagi. Alhamdulillah merasakan ketika berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam diingatkan tentang neraka, diingatkan tentang surga, hatta ka'anna ra'yu 'ainin, seakan-akan keduanya itu berada di depan mata. Jadi keimanan begitu kuat. Nah, keimanan begitu kuat
Nah, seakan-akan surga dan neraka di depan mata, sehingga apa? Beramal ya sangat semangat. Tapi fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hafazna al-azwaj wal aulad wad dha'ifat wad dhayyi'at. Kemudian apabila kita keluar dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bergelut dengan istri-istri dan anak-anak serta apa? Barang-barang. Dalam artian kita keluar dari majelis ilmu, kita berhubungan dengan perkara-perkara dunia, sehingga fanasina katsira, sehingga kita lupa banyak. Nah, lupa surga, lupa neraka terkadang, bahkan larangan-larangan terkadang diterjang. Inilah yang menjadikan Hanzalah menghukumi dirinya, aku telah munafik. Kenapa? Karena di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam iman begitu tinggi, tapi ketika pulang ternyata banyak yang lupa. Dikarenakan perkara-perkara dunia. Qala Abu Bakrin, maka ketika mendapat jawaban tersebut, Abu Bakar mengatakan, "Wallah inna lanalqa mithla hadza." Nah, Abu Bakar kemudian mengatakan, demi Allah sungguh kami pun mendapati yang seperti ini. Mengaku Abu Bakar saja demikian keadaannya, padahal dia orang yang paling utama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun beranjak pergi bersama Abu Bakar sampai masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencari pencerahan. Karena tentunya hal ini sesuatu yang mengganggu pikiran. Sebab kemunafikan adalah perkara yang diharamkan, tapi kenyataannya mereka merasakan demikian. Kondisi di mana bersama Rasulullah kondisi bagus, tapi ketika jauh dari Rasulullah beda. Ini menurut mereka sudah kemunafikan. Maka mereka mencari pencerahan dengan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Maka katakan Hanzalah telah munafik wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Apa yang menjadikan seperti itu? Di sini bagusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengingkari. Karena tahu sahabat yang mulai ini datang untuk mencari pencerahan. Lalu kenapa? Atau apa sebabnya engkau sampai mengatakan seperti itu? Baru kalau sudah tahu sebabnya, beliau akan menjadikan penjelasan. Jadi tidak serta-merta seseorang ketika mendengar suatu kabar, suatu berita, langsung menghukumi. Nafaqa Hanzalah, salah kamu. Tidak. Tapi sebabnya apa dulu? Kenapa engkau sampai mengeluarkan kalimat seperti itu? Padahal ini adalah suatu vonis yang berbahaya untuk diri sendiri. Famadza? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain. Fa idza kharajna min 'indik 'afasna al azwaj wal aulad wad dhai'at fa nasina katsira. Sama sebagaimana diterangkan kepada Abu Bakar. Wahai Rasulullah, kami ketika berada di sisimu, engkau ingatkan kami dengan neraka dan dengan surga seakan-akan keduanya betul-betul berada di kedua mata kita. Tapi kemudian ketika kami keluar dari sisimu, bergelut dengan istri-istri dan anak-anak, kemudian dengan barang-barang duniawi, kesibukan dan seterusnya, kami banyak lupa. Dan ini keadaan kita bersama. Kalau sahabat keadaannya seperti ini, apalagi kita. Makanya seseorang ketika terlalu lama atau jauh dari majalisul ilm akan menjadikan kondisi semakin merendah terus. Ini para sahabat bertemu dengan Rasulullah ketika mereka keluar berpisah dengan Rasul, merasakan ada kekurangan. Apalagi kita apalagi kita ketika berada di majelis ilmu, ingat semangat. Ketika pulang banyak lupa, banyak tersibukkan dan seterusnya.
Oleh karena itulah Islam ikhwani fillah minimalnya membimbingkan kaum muslimin untuk mereka mendengarkan pencerahan, mendengarkan bimbingan dengan apa? Dengan khutbah Jumat. Wajib bagi kepada lelaki untuk menghadiri salat Jumat. Untuk apa? Tadzkir. Untuk bisa apa? Mendapatkan peringatan. Cuman sayangnya khutbah-khutbah yang ada pada kebanyakan kaum muslimin isinya sekedar apa? Seakan sesuatu yang apa? Seremonial saja. Seremonial baca dari setiap tahun seperti itu, jarang kemudian apa? Betul-betul menyampaikan sesuatu yang mengena untuk apa? Untuk para jamaah. Yang jamaah pun ya karena cuma seremonial, ya tinggal duduk tertidur seakan-akan pokoknya yang penting adalah, yang penting ada. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan. Nah, berharap juga pada antum untuk banyak-banyak berdoa di Ramadan ini, semoga Allah beri kemudahan untuk kita bisa mendirikan Jumat. Semoga Allah gerakkan hati-hati mereka untuk memberi kemudahan. Dan bagaimanapun juga itu tujuan kita dan ya butuh doa semuanya. Butuh. Jangan kemudian masing-masing mencari jalan sendiri-sendiri. Yang penting sudah aku tidak nyari tempat Jumatan lainnya. Berharap ya kita bisa mendirikan Jumat sendiri. Doa. Karena sungguh ini syiar. Dan ini juga dengan yang kita bisa menghidupkan banyak sunnah. Juga apa? Tadzkir yang banyak kita tidak dapatkan dalam Jumat kita. Dalam Jumat kita harusnya tadzkir. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah disebut dengan dzikrillah karena ada diingatkan kepada Allah. Dan untuk bisa mencapai sesuatu yang sempurna ini kalau kita bisa menegakkan sendiri sehingga tadzkir betul-betul kita bisa merasakannya. Terkadang Jumatan mendengar hadis dhaif, mendengar hal-hal yang tidak benar. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Ini harapan pada kita, harapan kita semua. Nah, kita kembali kepada hadis. Fadilah kita keluar dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan anak, istri, kebutuhan-kebutuhan keluarga lupa. Banyak yang lupa. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna 'ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah 'ala furushikum wa fi turuqikum." Walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'atan salasa marrat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan penjelasan bahwasanya itu sesuatu yang memang lumrah. Sesuatu yang mesti dialami oleh manusia. Tidak akan mungkin keadaan iman itu senantiasa senantiasa tetap. Iman itu tidak stagnan, ya. Stagnasi iman itu tidak ada. Dalam artian iman kemudian tetap itu saja. Ya, dia kondisinya naik turun. Rasulullah SAW katakan, demi zat yang jiwa berada dari tangannya, seandainya kalian itu senantiasa tetap pada kondisi sebagaimana kalian berada di sisiku dan dalam kondisi ingat terus wa fi dzikri, maka sungguh para malaikat akan menyalami kalian di tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Maksudnya apa? Sesuatu yang sangat sulit. Kalau kita kondisi seperti itu, sudah bisa salaman dengan malaikat di jalan-jalan di tempat-tempat tidur. Kenapa? Karena itulah keimanan para malaikat. Para malaikat keimanan tidak pernah berkurang. Imannya para malaikat tidak berkurang. Makanya sampai dikatakan oleh Rasul, kalau seperti itu kalian akan bisa bersalaman dengan para malaikat di jalan-jalan, di tempat-tempat tidur.
Tapi kita manusia, kondisi imannya bertambah berkurang. Walakin ya hamdalah sa'atan. Akan tetapi wahai hamdalah, terkadang sekejap seperti ini, waktu berikutnya seperti itu, waktu berikutnya lagi berbeda kondisinya. Maka disinilah kita butuhkan alhamdulillah, yaitu tanasuh, saling menasihati dan banyak-banyak memohon ketetapan hati. Hati tetap di atas Islam, di atas iman, dan mengusahakan sebab-sebab yang bisa menaikkan keimanan. Karena di sana sebab-sebab untuk menaikkan keimanan terbuka. Dan terlebih lagi di hari-hari ini alhamdulillah, hari-hari Ramadan. Hari-hari Ramadan ini betul-betul momen untuk kita berusaha untuk menaikkan iman. Kemudian setelah itu sudah naik, berusaha untuk menjaganya. Seandainya turun ya jangan anjlok. Jangan turun langsung terjun, bahaya. Turun ya sedikit dari kadar yang telah dicapai ini. Itu normal. Tapi kalau kemudian turun anjlok, ini yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini alhamdulillah pendalilannya jelas bahwasanya kondisi seorang ketika mendengar peringatan iman naik, ketika jauh dari peringatan iman menurun. Maka di sini juga dorongan untuk kita dalam semangat menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu. Karena dengannya alhamdulillah, kita akan mendapatkan banyak peringatan, banyak faedah. Terkhusus lagi tentang masalah keimanan. Dan juga faedah yang lain yang kita bisa petik dari hadis ini bahwasanya jauhnya seseorang dari majelis ilmu termasuk sebab berkurangnya iman. Jauhnya dari majelis ilmu sebab berkurangnya iman. Kalau Rasul SAW langsung yang membimbing para sahabat, memberi peringatan, kemudian para sahabat ini ketika keluar dari majelis Rasul merasakan ada yang berkurang, apalagi kita. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim mendapatkan taufik untuk bisa dekat dengan majelis ilmu. Untuk bisa memakmurkannya dan juga berteman dengan saudara-saudara sesama ahlu sunnah yang menghidupkan saling nasihat menasihati dan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini nikmat yang agung wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita syukuri. Barakallahu fiikum. Mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Persiapan nanti malam. Subhanakallahumma wa bihamdika.